Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aynaji. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari di minggu lalu, yaitu membuat aplikasi Flutter pertama saya. Di sini mohon maaf, saya baru bangun jam setengah 11 tadi, dan saya akan memperlihatkan apa yang saya pelajari. Di sini kita ada disuruh membuat aplikasi Flutter kita. Nah, sebelum itu kita buka aplikasi ini, Visual Studio. Saya lupa. Baik, sebelum kita membuat aplikasi pertama kita disuruh ketik dan jalankan Flutter, create nama project, ini mana kita membuat project kita dengan klik settings, lalu klik command plate, kemudian Flutter new project. Pas sudah tekan Flutter new project, kita bebas memilih application atau application empty, yang dimana nanti di bagian maindarnya, di bagian codingannya ada sebuah deskripsi, komen, dan tes. Lalu yang di empty tidak ada komen atau deskripsi, komen, atau tes dan lain-lainnya. Dan ini saya sudah buat baru dengan nama Flutter Application 1. Dan ini saat kita sudah buat di Flutter Application 1, ini adalah folder baru yang codingan-codingan yang di sini itu sudah muncul pertama saat kita buat folder baru atau file baru, folder baru. Lalu di sini saya jalankan ke emulator, sebuah emulator ya. Di sini untuk mengaktifkan ke emulator tersebut, kita pilih sebuah device, yaitu SMN9 Mobile dan lain-lainnya. Kalau misalnya menggunakan sebuah HP, bisa colok menggunakan kabel data ini. Tapi di sini saya karena punya emulator, jadi lebih mudah pakai emulator. Lalu di bagian emulator kita atur ke sebuah setting. Kemudian untuk settingannya di bagian resolusi itu versi HP. Yang bagian ini bebas mau pilih di bagian berapa. Lalu di bagian lainnya buka koneksi lokal untuk bisa menghubungkan device dari emulator ke device Visual Studio, yaitu buka koneksi lokal lalu menyimpan. Nah, kemudian di sini sudah ada codingan dari Flutter aplikasi ya, yang dimana gambarnya di sini seperti ini. Kemudian kita jalankan aja, run, udah debugging supaya cepat, dan waktu saya juga mepet, kemungkinan bakal lambat, itu saya nggak keberatan. Baik, sekalian nunggu. Di sini kita ada disuruh menjalankan Hello World Flutter lanjutan. Nah, sini ada beberapa banyak contoh yang kita disuruh buat ya. Dan kurang lebih hasilnya bakal seperti ini, tapi lebih ke Hello World ya, lebih ke sebuah teks. Kita buka, masih jalan, masih belum ya? Oh, masih. Gak apa-apa. Gua baca kedua. Kita tunggu. Baik, jadi suruh buka. Lalu kita minimaliskan dulu supaya cepat berjalan. Baik, kita buka. Masih. Nah, sudah sama seperti yang digambar ya, yang digambar tutorial ya. Nah, dimana button ini berfungsi untuk kita tekan sebanyak apapun yang kita mau. Kemudian di sini kita disuruh membuat sebuah tulisan Hello World di tengah-tengah dengan tampilan blank dan kosong, yang dimana kita cuman disuruh membuat Plasma FX Text, Try Word, Chat Text dengan tulisan Hello World Travel, e-text edition, dan lain-lainnya, yang dimana terletak dengan center atau hello di tengah, di bagian tengah.
Dimana di bagian ini kita hapus dari mulai title. Harusnya sih ya di title. Di title untuk ganti child pun juga nggak masalah, jadi tinggal dihapus saja seperti ini. Nah, kita hapus sampai di bagian sini, delete. Nah, kemudian udah selesai. Masih belum selesai maksud saya. Lalu di sini ada child text. Di title kita ganti sebagai child. Nah, lalu di material up kita ganti sebagai center untuk meletakkannya di tengah, gitu. Nah, lalu kita lihat di situ tulisannya Hello World Travel. Di sini kita ganti Hello World saja lah ya, biar cepat, waktu saya juga mepet. Kemudian kita kasih text direction biar cepat. Nah, seperti ini, text direction. Baik, biar rapi. Di sini kalau masih ada garis-garis merah itu artinya masih ada beberapa yang salah. Nah, kita bisa dilihat yang mana kira-kira yang salah dan lain-lain. Ada ya beberapa. Contohnya tanda kurung, ya tanda kurung seperti ini, lalu ditambahkan lagi tanda kurung seperti ini, lalu titik koma. Kemudian kita lihat ini masih ada salah. Oh, kelebihan ya. Ini seperti ini. Sudah. Lalu kita lihat masih ada yang salah. Oh, tambahan kurang awalnya kurang. Baik. Lalu di sini juga masih salah di bagian hello world-nya. Nah, kita lihat di sini apa yang kurang, teks, sebuah teks. Kasih teks di sini, lalu kayak gini, seperti ini. Hapus saja, nggak apa-apa. Kita taruh di sebuah, tadi benar ya. Nah, seperti ini. Nah, harusnya seperti ini tadi itu. Kemudian karena masih ada garis-garis biru, kita kasih konstanta. Saya kurang lebihnya kurang tahu ya fungsinya, tapi sepertinya untuk mengaktifkan biar fungsi semua ini berjalan lancar gitu. Lalu kita Ctrl S, kemudian kita run without debugging. Nah, di sini kita hias karena tadi Flutter yang kita jalankan di emulator itu masih berjalan dan kita mulai kembali untuk melihat hasil yang kita buat sekarang. Harusnya seperti sama seperti dengan Hello World Travel yang tengah kosong gitu, kecil. Kemudian kita menggunakan material up dan scaffold. Bisa dilihat sini, ini material up atau material aplikasi. Kemudian scaffold di bagian scaffold masih belum ya? Oh iya, di lanjutan ya. Berarti untuk material up-nya ada di sebuah ini. Baik. Kita tunggu running. Lama ya. Baik, kita buka. Masih berjalan. Oh, sudah selesai. Kita buka. Nah, sama ya seperti yang ada di contoh. Kemudian kita lanjut menggunakan material up. Scaffolding lanjutan nanti. Baik, kita menggunakan material up berarti kita tinggal tambahkan return diganti menjadi material up dan tambahkan title sama home. Yang dimana di sini
kita ganti menjadi material up. Untuk lebih cepat kita lihat di sini nih, tuh cari material up. Kalau nggak ada kita tinggal tambahkan widget. Nah, nanti dia terganti sendiri. Lalu kita ganti dengan material up. Kemudian itu sebenarnya untuk menambah sebuah child ini, dan kalau dalam pengodingan itu lebih terlihat cepat aja. Kemudian kita masukkan title. Kita lihat lagi di sini, title-nya itu Hello World Travel, home-nya Center Child, text World Travel. Oke. Kita nggak pakai ini. Hapus ini. Lalu Hello World. Ya, di sini. Hello World aja. Lalu di sini kita ganti menjadi home. Tuh, menjadi home. Kita lihat di sini apa yang diisi home. Center, lalu child, lalu text. Sini kita ganti center. Berarti sebenarnya tadi itu bisa ya. Dan saya memang salah di bagian itu ya. Kita kasih sini child. Lalu seperti ini. Lalu spasi. Text hello world. Kita lihat. Nah, butuh 2 kutub pagar. Ini mana kita hapus saja yang ini. Tuh, hapus saja yang ini, hapus. Nah, kita lihat di sini kita tambahkan kasih koma, lalu kita hapus yang ini, ya kan? Karena kelebihan, kita hapus saja yang ini. Tuh, hapus saja yang ini. Nah, lalu kita lihat kasih kurung ini. Di bagian ini home masih salah, itu dikarenakan kita lihat ya. Nah, home masih salah di bagian koma ya. Karena di sini masih biru, kita pakai konstanta. Nah, dimana title hello world itu adalah ini di bagian ininya. Itu bakal muncul kalau kita menggunakan HP. Karena kita menggunakan emulator jadi nggak muncul. Lalu untuk hello world travelnya itu yang tulisan besar dari berwarna merah. Nah, kita sudah jalankan, lalu run without debugging. Senang launching. Ini proses bagi saya yang kurang suka karena lama ya. Belum lagi saya telat ini. Lalu kita lihat di sini adalah menggunakan scaffold. Nah, di bagian scaffold ini kita lihat perbedaannya. Kalau di sini center dengan tulisan Hello World Travel letaknya di tengah. Di scaffold sini ada app bar lalu body. Nah, kalau di app bar ini dia bentuknya seperti ini. Aplikasi bar ya. Kemudian dengan tulisan teks Hello World Travel Up. Ini judulnya, lalu letaknya di bagian app bar. Kemudian body yaitu badannya, bentuk dari dalam scaffoldnya ini, bentuknya di sini itu ada tulisan center chat text dengan teks Hello World Travel. Nah, seperti itu aja. Sebenarnya kalau saya nggak buat ini jelaskan dari tutorial nggak bisa, tapi ini juga namanya project saya. Kita harus lihat kan yang benar untuk menampilkannya gitu. Format teks menggunakan column. Ya, nanti bisa. Lihat dulu yang ini. Tuh. Debug. Ada. Nah, karena ini menggunakan HP makanya ada ini, sedangkan saya menggunakan emulator. Jadi tampilannya ya kurang lebih sama seperti ini dan benar gitu. Baik, kita lanjut dengan mengganti home dari center menjadi scaffold. Nah, kita ganti di sini scaffold. Ya, seperti itu. Sudah. Kita lihat kembali.
up bar ya. Di sini seperti ini. Child kita ganti atau lebih ya kita ganti up app bar. Kemudian di sini kita tambahkan app bar. Masuk seperti ini. Oh, AP-nya A-nya gede ya. A. Terus ada title-nya. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Ya, title kita tambahkan di sini. Kayaknya lebih bagus Kopas saja ya, karena saya waktunya tidak bagus nih. Astagfirullahaladzim, berat karena emulator tuh memang berat kalau saat dicas gitu. Ini saya dicas, belum lagi menggunakan OBS. Nah, kita lihat nih ada beberapa kesalahan banyak. Kita lihat di sini, sini kita kasih seperti ini, lalu kita kasih seperti ini. Kemudian di bagian ini kenapa kok masih merah? Nah, itu karena ditutup sama konstanta ini. Jadi kalau kita hapus maka dia bakal menjadi biru. Tuh. Nah, karena menjadi biru, di bagian akhir dari biru ini kita tambahkan konstanta. Tuh. Nah, lalu selesai. Nah, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita run, lalu run lagi. Hasilnya nanti bakal menjadi seperti ini. Tuh. Wah, apa tuh? Nah, yes. Baik, kita sekalian menunggu. Lanjut ke menggunakan format teks menggunakan kolom. Ubah kode my app pada property body di main dart dengan kode berikut: body, center, child, text, bla bla bla, text, discover the word. Nah, kalau saya jelaskan dari sini, itu body yang di bagian center ini. Nah, kita bisa dilihat center child yang isinya cuman hello world travel. Di sini nanti kita ada atur sebuah teks dengan hello world travel, tapi dengan ada ukuran, style, berapa tinggi teks tersebut, berapa panjang teks tersebut, sama warna dari teks tersebut. Jadi misalnya hello world nanti warnanya bakal warna biru, kemudian kita tambahkan lagi teks discover the word dengan warna di purple, lalu ukuran size-nya itu 20, yang dimana itu sebuah tekstilnya atau ya tekstil, gaya hurufnya seperti apa, model hurufnya seperti apa. Nah, kita tunggu ya, karena di sini ada dikasih contoh, berarti saya bisa ngasih contohnya langsung. Nah, karena itu kita lanjut saja di bagian body center. Ini biar cepat. Nanti ini saya ganti badinya badinya saya ganti. Ini benar udah center dan lain-lain. Yang saya ganti itu di child, lalu column children dan lain-lain. Di bagian sini kita langsung spasi. Lalu kita tambahkan column children. Column children. Kita unduh aja. Sebenarnya saya sudah ada coba ya tadi. Baik, itu sudah selesai. Lihat tuh. Ini app bar-nya. Kita bisa dilihat.
app barnya seperti ini. Kalau untuk pada dasar di sini mungkin memang warna dasarnya memang biru ya, karena tapi bisa diganti, warnanya juga bisa diganti. Badinya, badannya isinya ya ini, Hello World Travel tadi yang sudah saya jelaskan di teks. Dan letaknya juga tengah. Kalau misalnya right ya mungkin kanan, kalau left ya kiri gitu. Ini kita ini. Nah, sih saya sebenarnya udah ada buat ya sendiri demi sendiri. Nah, di bagian ini kita lihat di bagian kolom. Nah, ini nih. Body center, kolom, bla 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 dan lainnya. Sini saya tambahkan di bagian sini. Kemudian kita lihat di bagian sini kita hapus aja lalu kopas. Nah, kita lihat sini tambahkan ini lalu hapus ini karena kelebihan ya, karena kelebihan tuh kelebihan. Nah, kita lihat ini tadi saya sudah jelaskan isi badannya, lalu anaknya, maksudnya isi dari badannya nanti ada terdiri apa saja, lalu ada sebuah teks yaitu Hello World dengan style sekian, ukuran, panjang, tinggi, warna dari teks tersebut dan lain-lain. Nah, kita langsung saja run. Lalu run udah dibagi. Dan kita tunggu seperti biasa. Kita tekan yes. Ya. Kita tekan yes. Baik, kita lanjut ke menampilkan citra digital dari internet dengan image. Nah, di sini tinggal tambahkan image network. Berarti kita tambahkan image network di bagian sini. Nanti ini tinggal kita kasih koma. Lalu ada sebuah link. Dan sebelumnya memang kemarin kan ada ya, nambahkan. Ini adalah program kemarin ya. Sebuah image word yang nanti kita bakal menggambar serta edit button. Jadi saya langsung saja menambahkan sebuah image dan button sekaligus untuk memperlihat gambar ininya. Baik, kita buka di program yang baru. Ini di sini kita lihat di bawah sini berarti. Nih, di sini. Ya, di bawah sini. Kalian kasih ini elevated button juga di bagian sini. Di sini saya nggak bakal ngasih like karena memang udah dari sana ya, gambarnya sudah teratur lah. Nah, kita lihat hasil dari yang kolom. Tadi kita lihat di bagian kolom itu tidak ada contohnya sama sekali. Tuh. Nah, sebagai kita lihat dari warnanya itu biru, lalu dari Discover World warnanya purple. Nah, kita lihat ini stylenya, ini tinggi besar, letaknya di center karena ini memang masih badinya pada dasarnya center. Nah, gitu. Kemudian saya masih belum melihat di bagaimana di mana kok letaknya ini ke atas bukan di tengah gitu loh. Dan sepertinya sih karena ya saya nggak tahu ya. Pokoknya untuk letaknya di benar-benar di center dan bentuk hurufnya sama seperti yang kita atur dari warnanya dan lain-lain. Kemudian di sini kita tambahkan network image. Ya, image network. Nah, di sini saya langsung aja dari sini nih. Tuh, saya ada buat ya. Kita lihat. Baik, kita lihat langsung sini.
kita kasih letak di sini tuh. Baik, mohon maaf saya lihat lagi. Nah benar ya. Ini untuk image smooth, jadi kita ngambil sebuah gambar dari ini Google Network ya, pasti butuh jaringan yang namanya. Lalu ini linknya masuk ke gambar sana, kemudian elevated button yang berfungsi sebagai menambahkan button ya, menambahkan sebuah tombol dengan ada child kontak teks, yaitu kontak as, yang dimana nanti buttonnya bertulisan kontak as, lalu pas di press sama dengan true atau ya sama dengan true. Control S, lalu udah terbagi, lalu yes. Ini dimana ya image ini memang fungsinya untuk nunjukin gambar ya. Bisa di sana, bagian network, button. Oke, kita lanjut. Menampilkan alert dialog saat button diklik. Nah ini pas saat kita sudah membuat menambahkan button itu sebenarnya masih belum bisa diklik. Nah di sini kita ada disuruh buat alert dialog, sebuah dialog peringatan saat kita mengklik sebuah button, sebuah tombol yang sudah kita buat tadi. Nah ini ada dialog, ada ya program dialognya. Baik, kita langsung saja tambahkan sekalian. Dan saya yakin ini sudah ini ya. Lalu kita lanjut di bagian sini, di bagian void, lalu tambahkan, tarik ke sini lalu tambah. Dan di sini kita buka, masih belum. Baik, sini kita letak di bawah sini ya, kita enter dan enter, lalu kita kopas aja biar cepat. Nah seperti ini tuh, kita lihat ini berarti kelebihan ya. Baik, di sini ada, nah kita bisa lihat nih void contact us. Jadi pas kita tekan yang konteks button dengan tulisan kontak us, tombol yang bertulisan kontak us, lalu di sisi kontak us ini nanti saat kita tekan muncul sebuah konteks, lalu konteks sama dengan konteks, lalu buildernya atau bentuknya itu ya isinya dengan dikembalikan dengan adanya alert dialog atau sebuah peringatan dengan judul ya. Lalu ada judulnya itu kontak us, kemudian isi dari kontak us ini atau sebuah build konteksnya ini berisi mail us at helloworld.com. Lalu actionnya widget text button, sebuah aksinya diperlihatkan sebuah ada text button, ada sebuah tombol dengan teks yang diisinya, jadi di sebuah kotak peringatan itu yang isinya ini nanti ada sebuah tombol lagi di dalam kotak itu dengan tulisan close yang bertujuan untuk kita ya menutup dari kotak peringatan itu, kotak teks peringatan itu. Compress navigator of context pop. Saya memang pada dasarnya masih kurang paham cara kerjanya, tapi untuk mengaturnya masih bisa lah. Nah, di sini masih belum. Kenapa? Karena masih ada tahapan selanjutnya. Jadi kita lihat di sini tahapan selanjutnya yaitu menampilkan alert saat di button. Nah, tuh ubah method main. Ubah method itu method main bisa kita lihat di bagian sini. Nih, ini adalah method main nih. Tadi kita udah tidak ada ganti sama sekali. Di sini disuruh ganti run app material app. Di bagian run app ini cons lalu my app, nah itu diganti menjadi material app. Di sini ganti material app. Nah, kemudian di sini kita enter, lalu kita lihat, ganti jadi ditambahkan menjadi home, lalu my app, home, my app, lalu tambahkan ini,
Nah, kita lihat. Sudah. Oke, sudah. Kemudian di situ kita disuruh tambahkan ubah properti. Nah, on press pada elevator button menjadi seperti ini. Ya, berarti kita lihat di sini. Nah, di bagian ini tuh. Nah, ini nih di bagian ini. Nah, yang true kita ganti tadi apa saya lupa. Kontak us contact. Nah, kontak us. Nah, konteks. Ya, ini isinya konteks dari yang kita buat tadi. Ambil dari sini. Saya harap sih diambil dari sini ya. Iya, benar. Dia diambil dari sini. Lalu ininya juga diambil dari my material up, lalu diambil dari my up. Di sini. Oh iya, oke, paham. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita Ctrl S, run. Lalu run udah debugging. Dan kita tunggu kembali. Sini saya lihat sudah 31 menit. Lumayan. Tuh. Baik, kita lanjut saja mungkin. Kalau pada hasilnya sini seperti ini. Kontak, lalu muncul sebuah konteks. Ya, konteks yang tadi kita disuruh buat yaitu sebuah alert dialog. Konteks build nih, sebuah kotak ya. Lalu ada konteks us, isinya mail dan lain-lain yang dimana ini. Tuh. Alert dialognya isinya terus actionnya widget. Lalu actionnya lagi ada diisi dengan text button. Nih, text button. Button yang dimana sebuah teks berguna sebagai sebuah tombol. Sedangkan nih kalau yang elevated button, mana nih? Mendapatkan button itu bentuknya seperti ini. Tuh, pada dasarnya sebuah button, sebuah tombol yang bentuknya kotak dengan tulisan teks, kontak us dan lain-lain. Dan kemungkinan saya sepertinya kalau di bagian elevated button tuh memang dia munculnya bakal seperti button, sedangkan yang text button ya sebuah tulisan yang berfungsi sebagai tombol saat kita tekan gitu, bisa ditekan. Nah, baik, di sini masih udah buka, saya tutup lagi. Di sini saya agak lupa menggunakan padding. Nah, di sini saya lebih cepat aja ke program saya, karena jujur kurang sama memang sama. Nah, di sini kita ada disuruh menambahkan padding dan single child scroll view. Kita tambahkan di bagian ini, di sini. Builder konteks itu kita tambah di sini ya, di bagian apa bar, di bagian body ya. Nah, kalau fungsi child scroll view ini nanti bisa kita lihat aja di sini nanti. Sudah. Nah, kita kontak us. Nah, lalu mail us at helloworld.com. Nah, yang bagian ini bagian menampilkan alert dialog. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu, nah, kemudian coba kita nih, misalkan putarkan layar seperti ini. Tuh, kita lihat. Nah, tuh. Ini saya sudah menekan. Mohon maaf, sudah saya tekan scroll, tapi tidak mau ke scroll. Tuh. Ditarik juga nggak bisa, di scroll juga nggak bisa. Kalau layarnya menyamping, layar HP dari ini menjadi menyamping.
di emulator di sini nggak bisa, dan kemudian juga di HP juga nggak bisa ke scroll. Saya belum pernah coba di HP langsung. Nah, maka dari itu ada yang namanya ditambahkan di bagian ini body, yaitu bukan ya, yang mana sih, saya udah lihat lah. Oh ini ini yang punya saya lama. Di punya saya yang baru, punya saya yang lama, ini punya saya yang baru, punya saya yang lama. Nah, di sini ada body, single child scroll view, childnya padding, terus ya dan lain-lain. Dan kemudian ini diatur untuk scroll view, single child scroll view saya kurang tahu. Kemungkinan memang fungsinya bisa dari mau dari HP layar miring dan lain itu bisa di scroll semuanya, mau layarnya dimerengkan ke samping ke bawah lah dan lain-lainnya. Nah, di sini saya matikan aja di punya saya yang ini, stop ya, di bagian Flutter Application 1. Ini yang baru sudah selesai, saya close saja. Sini saya juga udah close. Nah, kalau kita udah tambahkan ini, maka bentuknya bakal seperti ini. Kalau udah debugging, kita lihat. Sudah 30 lebih, 40 lebih, 36. Nggak usah edit lah. Baik, masih berjalan. Ini udah selesai ya berarti. Nah, kita lihat. Tuh, bisa di scroll ya. Kita putarkan. Nah, bisa di scroll. Tuh, bisa di scroll. Dan ya, kurang lebihnya dari saya minggu lalu yang saya pelajari yaitu ini. Udah ada tutorialnya di sini semua tadi saya lihat. Lalu saya buat baru, dan ini adalah sebuah project saya yang minggu lalu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, mohon maaf jika telat mengumpulkan, dan mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan beberapa hal yang kurang saya pahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum.